Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan man ajazani hadal kitab Yai Sahl Mahfud wa khususun musannif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa man ajazi hadzal kitab Syekh Fadil Al-Jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidil muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu pengingat bagi orang-orang yang belajar tasawuf supaya tidak tertipu dengan berbagai macam tipu daya dalam dunia tasawuf, ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan mengkaji kitab tafsir ini akan memperkokoh pemahaman kita tentang ilmu tasawuf yang bersumber langsung kepada ayat-ayat Al-Quran. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidarini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan wa kana asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Jadi siapa Asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi itu Amir bin Syarahil Abu Amr Asy-Syi'bi, ya. Wulida fi zamani Umar wa sami'a Aliyan wa Abu Hurairah wal Mughirah, ya. Beliau berkata, yaqulu min adzabil ulama, itu termasuk adab dari para ulama. Ya, ulama ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa al-ulama itu menjadi warasatul anbiya apabila ulama tersebut memenuhi syarat memiliki kedalaman ilmu atau penguasaan ilmu agama secara luas dan mendalam, dan ilmunya diamalkan. Itu masuk kriteria ulama. Min adabil ulama, sebagian dari adabnya para ulama itu idza alimu, ya, khabar muqaddam mubtada. Idza alimu, apabila mereka mengetahui ilmu, ayyamalu,
mereka hendak mengamalkan. Nah, ini salah satu kalimat penting bagi kita yang belajar ilmu, orientasi ilmunya ini untuk diamalkan. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, atau juga ilmunya bukan hanya sekedar untuk mengejar derajat akademis misalkan. Kalau kita ngajinya hanya sekedar buat gaya-gayaan, ya nanti ilmunya tidak masuk ke dalam diri, tidak bisa untuk diamalkan. Begitu juga kalau orientasi ngaji kita, belajar kita hanya sekedar mencari gelar akademik, ya, bisa jadi setelah memperoleh gelar akademik ya ilmunya tidak diamalkan. Maka penting ya dengan ngaji kitab tasawuf ini bisa menyadarkan kita. Karena kalimah-kalimah yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni ini ya kalimah yang keluar dari lesannya ulama atau salafus soleh yang sudah terbukti kesalehan mereka. Dengan kalimat ini kita bisa introspeksi ke dalam diri. Apakah kita sudah termasuk ini? Idza alimu ayyamal. Ketika kita sudah tahu ilmunya, kemudian mau mengamalkan. Nah, dari introspeksi ini kita akan bisa melihat ke dalam diri kita. Apakah ilmu yang masuk, ilmu yang kita pelajari berbekas enggak di dalam diri? Apakah kita bisa mulai berubah ya dari sisi kita menjalankan perintah Allah ya, ini yang paling pokok. Kemudian dilihat lagi bagaimana kita mengamalkan dari yang fardu dan yang sunnah. Kemudian setelah itu ditambah ilmu-ilmu yang lain, itu pertanda bahwa apa yang kita dengar itu kita amalkan, walaupun dalam proses pengamalan itu tidak bisa sekaligus, tapi bertahap. Gitu. Ya contohnya misalkan, kalau sebelumnya sholat 5 waktunya ya biasa ketinggalan. Terus kalau ketinggalan tidak pernah ada perasaan sedih. Ya, tapi setelah dia ngaji, dapat ilmu, kemudian ada ilmu yang masuk. Akhirnya bisa merubah dirinya. Ya, yang awalnya meninggalkan sholat 5 fardu dianggap biasa, kemudian dia malu sama Allah. Akhirnya sholat 5 waktu diamalkan dengan sebaik mungkin. Sebaliknya kalau tidak sholat fardu misalkan, kayak ada perasaan dosa, kayak ada kesedihan gitu. Maka di dalam madhab yang kita ikuti, ya kalau kita kelewatan tidak melaksanakan sholat fardu, ya kita ganti dengan qadha, mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi supaya hati kita tidak terbiasa meninggalkan yang fardu dengan tanpa beban. Ini untuk melatih. Sebab kalau orang yang hatinya sudah mulai keras, nggak sholat dianggap biasa, gitu. Terus-terusan seperti itu, ya ini
sulit untuk disebut untuk masuk dalam kriteria idza alimu ayyamal. Jadi yang paling sederhana, kita introspeksi ke dalam diri kita bagaimana kita mengamalkan yang pokok-pokok dulu. Bagaimana sholat fardu kita, setelah sholat fardu bagus ditambahin bagaimana sholat sunnah kita. Kemudian setelah itu bagus bagaimana kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Nah, ini baru ilmu yang bisa menyebabkan khosyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidha amilu, maka apabila dia mengamalkan ilmu, ya, jadi kalau seorang murid ya mendengar ilmu, kemudian setelah dia mendengar ada semangat untuk merubah, ya. Apabila dia mengamalkan ilmu, syaghalu bidzalika anin nas, maka dia akan sibuk dengan tersebut dari manusia. Kalau dia sudah mulai tertarik mengamalkan ilmu, itu ya sudah abai terhadap di luar diri. Ya, artinya dia semakin menikmati mengamalkan ilmunya. Fa idza syagulu, maka apabila dia sibuk, fakidu, maka dia menyendiri atau dia kesepian. Jadi kalau orang yang sudah fokus ke ilmu, ya misalkan dia lagi fokus dalam membahas satu persoalan ya, dengan membaca berbagai macam literatur, ya akhirnya waktunya sehari-hari habis untuk mutolaah kitab. Nah, ketika dia sedang asik mutolaah kitab, ya pasti dia menjadi orang yang sedang menyendiri, tidak banyak teman, tidak banyak pergaulan, gitu. Fa idza faqidu tolabu, dan apabila dia sedang menyendiri, ya, tolabu mereka mencari. Ya, jadi ketika posisinya dia sedang asik mencari ilmu itu, justru mereka mencari. Wa itu talabu, dan apabila mereka mencari, harobu mereka pergi, khaufan karena takut, ala dinihim atas agamanya, minal fitani dari berbagai macam fitnah. Ini maksudnya kalau ada seorang yang dia concern di dalam ilmunya, kemudian sehari-hari waktunya dihabiskan untuk mutolaah kitab, ya, sehingga dia dalam pergaulan itu tidak pernah aktif, ya. Terus akhirnya orang pada mencari, gitu. Ini faida tolabu, ketika dia mencari, justru mereka harubu khaufan ala dinihim minal fitan. Justru ketika itu dia malah pergi untuk menghindari terjadinya fitnah. Gitu. Jadi maksudnya kalau orang yang posisi seperti itu khawatir ya nanti banyak orang salah paham. Ya, bisa jadi salah pahamnya disebabkan, oh ini termasuk orang soleh, ya, dia tidak pernah keluar, dia waktunya dihabiskan untuk ilmu, gitu. Akhirnya minta suwuk, ya, minta airnya disuwuk, gitu. Dilalah pas airnya disuwuk manjur beneran, kemudian semakin rame, gitu. Nah, ini kan menjadi fitnah. Oh iya, Ustadz itu ya dia nggak pernah keluar, dia ahli zikir, dia ahli mutolaah, gitu. Oh itu doanya sakti benar, gitu. Akhirnya orang berduyun-duyun ya ke situ minta airnya disembur, gitu. Nah ini kalau sang ustadznya itu paham akan menimbulkan fitnah, ya pasti dia akan pergi meninggalkan.
Sebab kalau itu diikuti, ya ini justru akan terpleset dia. Misalkan tadi tiba-tiba ada yang airnya disembur terus manjur beneran gitu. Itu pasti heboh. Heboh akhirnya orang datang berduyun-duyun. Lah, di sini bagi orang yang berilmu ada potensi besar untuk terpleset, yaitu pada penyakit ujub, yaitu merasa doanya manjur, merasa suwuknya ya mantap gitu. Sehingga setelah itu ujub semakin membesar, melupakan Allah. Terus ditambah lagi akhirnya muncullah sifat takabur. Maka bagi orang yang hati-hati, kalau ada indikasi seperti itu, dia pasti akan pergi ya mencari aman supaya tidak menimbulkan fitnah itu. Wafil hadis, dan dalam hadis dijelaskan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Ini bisa menjadi renungan kita bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ya. Wah, kalau ancamannya berat begini, mending nggak ngaji ilmu. Berat lagi malah. Ya, karena kalau dia nggak ngaji, terus bagaimana nanti ibadahnya? Tambah parah lagi. Bukan berarti ya ancaman yang di dalam hadis ini harus kita takuti, tidak, tapi bisa menjadi warning, ya, peringatan bagi kita. Jangan sampai kita sudah mendapatkan pemahaman ilmu, kemudian ilmu kita abaikan, tidak kita amalkan. Lah, inilah ilmu yang bisa membawa malapetaka. Asyaddun nas adzaban. Asyaddun nas, paling banget-bangetnya manusia. Adzaban, apanya? Tamyiz, ya, siksanya. Jadi manusia yang paling berat siksanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ya sangat ya menyedihkan sekali. Manusia yang paling siksanya paling berat, ya, pada hari kiamat, yaitu alimun, orang yang berilmu. Alimun jamaknya ulama. Orang yang alim yang seperti apa yang akan disiksa paling berat pada hari kiamat, yaitu lam yang fa'hu. Lam yang fa'hu, yang tidak manfaat atau tidak membuat, tidak menjadikan manfaat hu itu kepada alim. Siapa? Allahu, Allah. Jadi Allah tidak menjadikan orang tersebut manfaat, ya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Jadi manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat yaitu orang yang alim. Orang yang alim yang apa? Yang Allah tidak memanfaatkan ilmu orang tersebut. Jadi dia alim, semua ilmu dipahami, tapi Allah tidak menghendaki orang tersebut ilmunya bermanfaat. Itu, ya. Contohnya yang real, ya. Ya, dia memiliki ilmu yang komplit. Istilahnya dulu waktu mondok itu ya ngaji ya bertahun-tahun,
komplit, mulai dari ilmu-ilmu yang dasar ya, menengah sampai ilmu yang kelas atas gitu. Akan tetapi mungkin dalam waktu ngaji di pesantren itu ya tidak memikirkan hal-hal yang menyebabkan nanti ilmunya tidak manfaat. Ya, contoh misalkan ketika waktu mondok ya istilahnya makanannya yang masuk ke dalam perutnya tidak diperhatikan. Ya, sumbernya dari sumber yang tidak halal, contoh. Kemudian yang kedua, ya, tidak menunjukkan sikap adab yang baik. Gitu. Jadi ilmunya tinggi, ya, secara pemahaman juga dia menguasai, tapi ada kesalahan yang akhirnya menyebabkan ilmunya nanti tidak manfaat, tidak barokah. Nah, itu biasanya ada faktor-faktor yang menyebabkan ilmu ini tidak manfaat. Ya, bisa jadi tadi saat mondok ya makanannya nggak diperhatikan, sehingga makanan apapun masuk tidak pernah ini sumbernya dari mana, ini halal atau tidak. Yang kedua ya bisa jadi ya adabnya tidak ditata, tidak memiliki adab yang baik. Ya, karena tidak ada adab, maka dampaknya itu juga akan dirasakan oleh seorang murid ini. Ya, dalam hal ini kalau kita ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, ya itu dijelaskan ya faktor-faktor penyebab ilmu tidak manfaat. Nah, orang-orang yang alim tapi ilmunya tidak dimanfaatkan oleh Allah, ini yang akan menerima siksa yang paling berat. Yang dimaksud ilmunya tidak dimanfaatkan oleh Allah, itu ilmunya untuk diamalin diri sendiri itu tidak bisa. Contoh misalkan dia ilmunya alim, semuanya paham, tapi menjalankan sholat 5 waktu yang itu menjadi sholat fardu diabaikan. Ya, diabaikan, tidak mau, bahkan dianggap biasa. Ini pertanda. Jadi ilmunya luar biasa, tapi sholat 5 waktunya asal-asalan. Ya. Terus berikutnya maksiatnya ya jalan terus. Jadi ilmunya benar-benar tidak bisa menjadi pengiling, pengingat. Ditambah lagi ya setelah ilmunya tidak bisa dimanfaatkan, diamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian berikutnya untuk ngamalin ilmunya itu juga tidak mau ngajarin bocah-bocah atau anak-anak atau santri-santri mulai dari alif ba ta, itu tidak mau karena ilmunya sudah terlalu tinggi. Ya, ngajar alif ba ta dianggap nggak level. Ya. Akhirnya semakin jauh dari ilmu. Terus ditambah lagi, ya oke deh kalau ilmu ngajar alif ba ta iqra nggak mau, ya ngajarlah kitab yang sudah dipahami. Yang namanya ngajar ilmu-ilmu agama itu ya tantangannya berat, terutama dari sisi ekonomi. Kita dituntut oleh ilmu supaya kita ngajar ikhlas, tapi di sisi lain ada tuntutan ekonomi dan macam-macam. Nah, ini juga berat bagi seorang santri. Kalau kita istiqomah di dalam ilmu, apa yang kita ketahui diamalkan dengan baik, kemudian apa yang sudah kita lakukan, kita amalkan, kemudian kita juga
membuka diri, mau ngajarin siapapun, walaupun itu Iqra, Alif Ba Ta, atau ngaji-ngaji kitab lain, ya, dengan tetap menjaga hati, tetap ikhlas, ya, tidak menjadikan komersialisasi, ya insya Allah ini nanti akan diganti oleh Allah keberkahan. Jadi kalau ada santri kok konsisten istiqomah dengan ilmunya, dengan ngajarnya, sekalipun dalam kondisi suka duka tapi tetap istiqomah, ya ini yang nanti akan diberikan balasan oleh Allah keberkahan. Tapi kalau ada santri, ya tadi ilmunya banyak, teorinya kalau bicara ilmu luar biasa, tapi ngefek ke dalam dirinya nggak ada. Ngefek ke dalam dirinya muncul khosyatullah, takut kepada Allah nggak ada. Ya, malah apa yang diperintahkan oleh Allah diabaikan, apa yang dilarang justru dilanggar. Inilah yang disebut alimun lam yanfa'hu wa bi ilmihi. Ini harus benar-benar kita menjadikan catatan penting. Jangan sampai kita masuk ke kelompok ini. Misalkan kita sadar, oh iya ya, mungkin diri saya ada di situ. Ya. Setelah sadar, mulai dia memperbaiki diri. Ya. Kemudian ya, mulai menata diri. Yang dulunya nggak mau ngajar, akhirnya mau ngajar. Yang dahulunya ya sholatnya karpe dewi, sekarang sudah mulai tertib gitu. Ya, ini artinya ilmunya mulai membekas lagi, hidup kembali. Ya, maka orang-orang yang bisa disiplin istiqomah mengamalkan ilmu baik untuk diri maupun diamalkan kepada orang lain, para santri, insya Allah ya dengan didasari dengan keikhlasan, maka Allah akan membalas dengan limpahan barokah. Ini pasti, ini janji Allah. Tapi kalau kita tidak, ya kalau tidak, resikonya akan menghantam diri kita sendiri. Ilmunya banyak, nggak ada yang diamalin. Disuruh ngajar nggak mau, semakin jauh. Kemudian masuk ke dunia yang jauh dari ilmu. Waduh, ini semakin terlempar gitu ya, ke dalam dunia yang sebenarnya habitatnya bukan di situ. Tapi karena dia tadi tidak konsisten dengan ilmunya, ya akhirnya dilempar oleh Allah ya pada satu tempat yang dimana tempat itu sebenarnya bukan habitatnya. Sehingga ilmunya sama sekali tidak bisa diamalkan. Nah, na'udzubillah min dzalik, sesuai dengan hadis ini, orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini akan mendapatkan siksa yang paling pedih di yaumul qiyamah. Ya, mudah-mudahan kita ya dijauhkan ya na'udzubillah min dzalik dari alimun lam ya'fahu wa bi ilmi. Maka dengan kata lain, ya mulailah kita menata diri. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, kita amalkan. Bertahap sedikit-sedikit. Sehingga ilmu ini membekas, membawa perubahan yang menuju perbaikan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ini baru ilmunya manfaat. Wa fil hadis, dan pada hadis ya aidon ya sama juga ini hadis yang lain menjelaskan, sayati 'alan nasi zamanun yakunu ubatuhum juhalan wa ulama'uhum fusaqon. Ini prediksi Nabi, ini hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Nah, sayati, ini kalau dalam fi'il dalam ilmu
nahwu ya sinnya ini memiliki makna ya peristiwa yang akan terjadi, masuk pada fi'il mudhari. Sayati akan datang. Ya, akan datang ini sudah 14 tahun yang lalu. Apakah akan datangnya itu sudah seabad yang lalu atau berapa abad yang lalu atau abad sekarang atau abad yang akan datang? Kita bisa melihat kondisi sosial lingkungan kita. Sayati akan datang ala nasi ya, atas manusia apa zamanun masa atau waktu yakunu ada ubaduhum ya, yaitu hamba-hambanya juhalan. Ubad itu ahli ibadahnya. Jadi ahli ibadahnya ya pada era itu juhalan, itu bodoh-bodoh itu. Ya, jadi ini hadis ini menjelaskan akan datang suatu masa banyak orang yang ahli ibadah tapi juhalan, tapi bodoh. Dia semangat ibadah tidak didasari dengan ilmu. Atau dia sudah belajar ilmu, misalkan ilmu fikih berkaitan dengan soal ibadah, tapi dia belum belajar ilmu yang menyempurnakan fikih, yaitu ilmu tasawuf yang dandani, yang benerin aspek batiniahnya, yang benerin aspek hatinya. Sebab yang benerin hati, benerin nafsu itu bukan ilmu fikih, tapi ilmu tasawuf. Itu. Kalau orang hanya belajar fikih tok, ya bisa dilihat mungkin jamaahnya rajin, ya, semangatnya tinggi, karena dia hanya mengejar tadi kuantitas ibadah. Tidak pernah memperhatikan apakah ibadahku ini sudah diterima oleh Allah atau tidak. Apakah ibadahku ini masih terselip riya atau tidak. Masih terselip penyakit-penyakit batinnya lain tidak. Maka kalau dia hanya fikih, ya seolah-olah selesai sholat sudah, berarti saya ahli surga, saya yang terbaik. Kemudian setelah merasa paling baik, paling soleh, kemudian merendahkan yang lain. Ini kalau ngajinya ngaji sebatas fikih, tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu pendukung yang lain. Maka orang yang ibadah seperti ini ubaduhum ahli ibadahnya, ini termasuk kelompok juhal. Gitu. Setelah ahli ibadahnya ternyata juhala, yaitu orang-orang yang bodoh, nggak ngerti ilmu, wa ulama dan ulama mereka, ya, wa ulama dan ulamanya mereka fusakon, ya, orang-orang yang ahli fasik. Ini bisa kita untuk melihat situasi ya sosial atau lingkungan kita, bangsa kita. Apakah hadis ini sudah jatuh masanya atau belum? Yaitu ketika zaman di mana ahli ibadahnya juhalan, banyak orang yang bodoh, tidak ngerti syarat ibadah, gitu ya. Hanya semangat belajar, hanya semangat ibadah tanpa didasari ilmu. Ya. Akhirnya menjadi tontonan, gitu. Jadi semangat ibadahnya tinggi, sampai habis sholat asar, sholat sunnah. Habis sholat subuh, sholat sunnah lagi.
Ya karena nggak mau ngaji. Gitu. Kemudian wa ulama fusakon. Dan ulamanya ini juga sama. Terkena penyakit fasik. Fasik ini penyakit batiniah. Kalau hanya ngaji fikih tadi yang saya sampaikan, itu ilmu batiniah terkait dengan penyakit fasik ini tidak terdeteksi, tidak kelihatan. Nah, berbeda dengan ya dia ngaji fikih, kemudian ngaji tasawuf yang membahas tentang jeruan berkaitan dengan hati, berkaitan dengan nafsu, sehingga mengenal, oh ternyata ada penyakit fasik di dalam diri saya, ternyata ada penyakit munafik di dalam diri saya, ternyata ada riya, ujub, takabur, ada hasud, ada namimah, ada ghibah. Gitu. Ini objek kajian ini ada pada ilmu tasawuf. Nah, kalau orang sudah anti ilmu tasawuf, bagaimana batiniahnya ini mau benar? Ngaji fikih seumur hidup ya tidak bisa memahami persoalan batiniah, karena ilmu batiniah ini adanya di disiplin ilmu tasawuf. Nah, maka kalau ulama fusakon, ya ini jelas berarti ya ulamanya ini hanya ngajinya ilmu zahir, tidak ngaji ilmu batin. Dia hanya semangat berceramah, tapi tidak pernah apakah yang diceramahkan itu sudah diamalkan atau belum. Dia hanya sekedar ya bikin terpesona audien dengan berbagai macam candaan dan tawaan. Yang penting mereka senang, tapi tidak pernah berpikir apakah nasihatnya, tausiahnya itu bisa menyadarkan dari ribuan orang yang mendengarkan. Maka lebih baik ya kita nyari aman ya, walaupun 1-2 murid tapi dibimbing, dibina dengan baik, terutama benerin ya aspek batiniahnya, mengenali diri kita, mengenali aspek penyakit-penyakit batiniahnya. Kemudian juga diajarkan bagaimana cara mencabut penyakit-penyakit atau membersihkan penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita itu. Nah, maka carilah ulama tidak sebatas fikih, tapi ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama thariqat pasti akan diajarin ilmu yang bisa membersihkan diri supaya kita terlepas dari penyakit munafik, penyakit fasik, dan penyakit-penyakit batiniah yang lainnya. Itu. Maka ini bisa menjadi introspeksi. Jangan sampai kalau kita hanya belajar ilmu fikih, ya objeknya hanya aspek zahir, aspek batinnya tidak diperhatikan. Padahal ini yang menentukan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari hadis ini, ya kita bisa introspeksi ke dalam diri. Oh iya, apakah saya ini ya kalau dirinya itu ubat, kalau saya sebagai seorang hamba, apakah ini saya termasuk ibadah yang juhalan? Kalau oh iya saya masih bodoh, ya ngaji lagi. Mumpung masih banyak ulama yang ngajarin ilmu. Jangan males ngaji. Semangat ibadah tidak didasari dengan ilmu, bahaya. Akhirnya ibadahnya ya banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kalau posisinya sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai ajengan, sebagai abuya, dengan hadis ini, oh iya di dalam diri kita masih ada penyakit fasik, penyakit nifak,
penyakit, oh iya berarti saya perlu belajar ilmu tasawuf, saya perlu belajar ilmu torekoh supaya penyakit-penyakit batiniah ini bisa tercerabut dari dalam diri kita, sehingga kita terus menjadi orang yang haus ilmu, ya, tidak mudah puas dengan ilmu yang sudah kita pahami, sehingga yang terjadi adalah perbaikan-perbaikan di dalam diri kita, baik dari sisi kualitas ibadah secara dohir maupun kualitas ibadah secara batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, ya, supaya menjadi ahli ibadah yang didasari dengan ilmu dan menjadi ulama yang bisa mengamalkan ilmu, baik ilmu lahir maupun batin. Amin ya robbal alamin. Ya. Cukup penjelasan dari kitab Tanbihul Mukhtarin. Selanjutnya kita ngaji kitab